Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Menurut Gua Production dengan gue Teguh Adi Pradana dan saya Afisena Rush. Untung ingat. Iya. Udah ingat sekarang. Betul. Jadi apa nih hari ini kita bahas apa enaknya? Sebenarnya kita nggak tahu nih kita mau bahas apa kan. Cuman mungkin satu topik yang menarik pada hari ini adalah karena kita sedang ada di lingkungan pertemanan gitu kan. Iya. Jadi kita bahas circle. Kita ada di lingkungan pertemanan yang Ya. baru ya, dimana kita Gua kira yang baru toxic. masuk. Enggak. Ini kita baru masuk kuliah kan. Jadi kita mau ngomongin Perbedaan circle lah, perbedaan circle. Pokoknya hari gitu. ini kita bahas Oke, tentang kita bahas pertemanan. circle. Ya, kita bahas Circle pertemanan. Circle itu menurut lu Ayo. temen yang enak untuk begitu anjing. Iya. Kayak tim piatu. Temen yang enak untuk diajak nongkrong, diajak ngobrol tuh kayak gimana? Kalau menurut gua temen yang enak diajak nongkrong, diajak ngobrol gitu. Temen yang gak baperan. Nggak baperan. Iya. Baperan dalam segi apa nih? Baperan dalam segi misalnya gue bercanda, gue bercanda ini, terus dia kayak gampang banget. Apaan sih Sen? Nggak gitu Sen gitu. Baper lah. Ya, pokoknya cepet banget baper lah kayak apa sih Sen? Nggak gitu pokoknya fuck lah itu nggak enak gitu. Nggak bisa dibercandain lah gitu. Nggak bisa dibercandain. Gitu. Terus temen yang enak itu apa ya? Yang enak buat dia aman gitu lah kalau buat kita cerita gitu dia tuh aman gitu, jaga rahasia segala macam, nggak ember lah, nggak ember ya, nggak lemes segala macam tuh enak. Kalau menurut lo gimana nih temen yang enak banget? Menurut gua enak gitu aja si makanan gitu. Apa gitu. Kalau gua yang pertama bener sih sama kayak lo, yang penting gua temenan itu nggak neko-neko lah gitu kan. Kalau lo baik sama gua baik sama lo. Kalau lo udah baperan sama gua ya udah gitu loh. Udah gitu gua tipikal yang nyari temen tuh lu nggak perlu, lu boleh bercanda sebrutal apapun, lu boleh ngatain gue seperti apapun, tapi ketika misalkan kita lagi temenan, lu tahu etika gitu. Intinya itu, lu tahu etika gimana caranya. Misalkan sebatas lu datang, lu nyapa temen-temen lu gitu, sebatas kayak gitu. Itu menurut gue nunjukin etika yang baik gitu kan. Gue seneng sih gue punya temen yang punya etika segala macam gitu. Terus yang kedua, kalau gue sih nyaman sih. Nyaman bukan dalam arti yang lain ya, konotasi yang lain nih. Nyamannya gimana dulu nih? Nyaman kan banyak tuh. Iya, ini nyaman ngobrol apa nyaman deket gitu. Nyaman ngobrol gitu kan. Terus, ketika ngobrol tuh kadang gue takut nih ngomong hari ini nih agak lebih sensitif gitu hari ini ya. Beda sama syuting hari kemarin gitu kan. Vibes-nya agak beda, udah gitu ngomongnya circle lagi. Intinya kalau gue nyaman dalam ketika kita ngobrol gitu kan. Discuss, semua bisa open minded, bisa ngomong semua, nggak diem doang gitu kan. Ketika kita ngomong dan ada yang menghargai gitu kan. Udah gitu gue suka pertemanan yang saling membangun gitu. Jangan yang kayak udah stuck aja di situ gitu. Ayo kita ngebangun gitu. Ketika ada teman susah, misalkan susah di ekonomi misalkan, yaudah kita bantu nih gimana caranya dia bisa bangkit tanpa perlu menyebutkan gitu. Ngerti gak? Kayak lu nolong tanpa perlu, ibaratnya gini, tangan kanan lu nolong, tangan kiri lu nggak perlu tahu gitu. Lu nggak perlu pamrih lah ya intinya lu temenan tuh harus maju juga lah, hidup lu nggak cuma nongkrong segala macam ya, buang duit gitu kan. Tapi kita juga ngobrolin gimana cara kita bisa maju bareng-bareng kan gitu. Ngerti. Nah terus lanjut. Masalah circle itu kan tadi tipikal tongkrongan kita ya, maksudnya gimana cara kita nyari teman segala macem. Kalau misalkan di dalam circle ada yang berantem, ada yang berantem nih. Maksudnya gimana? Gue nggak suka hari ini, gue nggak suka syuting hari ini. Gue jadi gak suka konsentrasi. Pokoknya ada yang ibaratnya ada yang selek lah gitu kan, kayak ada satu orang yang dijauhin sama teman-teman gitu kan, karena dia kenapa. Kalau lu nanggepin kayak gitu, itu kayak gimana gitu? Kalau menurut gue sih itu nggak etis aja sih kalau misalnya sampai kayak ngejauhin teman misalnya cuman gara-gara ekonominya rendah gitu kan. Mungkin kayak
udahlah ini bukan masa lu masih bocah gitu, udah bukan bocah. Lu kayak dulu kan bocah pasti kayak main gede-gedean ini apa sih, kayak harta. Misalnya dulu lu pasti pernah kan kayak dulu lu pulang liburan nih, abis liburan semester, terus lu pas masuk sekolah lu cerita ke temen lu, gua abis dari ini Singapura nih, dari gitu. Singapura, Iya, terus iya. ada yang nyamber seret, gue dari Amerika gitu, seret ada yang nyamber, gue dari Zimbabwe biasa aja anjing gitu. Kan kayak gitu, Itu ada banyak tuh anak yang kecil gitu. tuh. Nah itu anak kecil tuh pasti, anak kecil yang kayak gitu dulu ya itu dulu kan masih kecil pasti pernah lah yang namanya kayak misalnya dulu temen lu ekonominya rendah, terus dia biasa aja, terus dia kayak ngomong gimana, miskin gitu, anjing miskin gitu. Canda miskin. Canda miskin gitu, canda gue. Terus abis itu lu ngejauhin kan, pasti ada tuh teman-teman kayak begitu, ada gitu sih. Kalau sekarang ya elah itu mah Udahlah, jangan kayak gitu lah ya. Kita saling membangun. Kita kalau misalnya kita tahu dia miskin lu anjing, jangan kayak gitu goblok. Lu ngebangun gitu, kayak Lu bantu tanpa Bantu, perlu ya. nyebutin dia tuh nggak bisa ini gitu. Misalkan kayak yaudah lu ikut gue nongkrong gitu kan. Udah nih kita ajak nongkrong, Iya, kita iya. bayarin dia makan segala Nah, macam. itu. Terus kita ngungkit gitu kan. Dan- Kayak lu udah gue tolongin juga gini. Wah, jangan Wah, tuh kayak itu gitu. anjing sih, itu janganlah ngungkit tuh, kayak nggak baik anjing. Iya. Itu namanya lu nggak ikhlas sih jatuhnya. Iya, jatuhnya nggak ikhlas sih. Kalau gua ketika memang ada yang kayak gitu tuh kadang gua ngerasa kalau nih circle tuh apa sih gitu, kayak lu ada satu teman lu yang kesusahan, lu tahu dia susah, lu nolong dia, tapi lu pamrih gitu. Itu yang gua paling anti banget dan kayak gitu tuh. Iya. Dan kadang kita salahnya kita adalah kita kadang nggak berani negor gitu. Ketika misalkan ada yang kayak gitu, kita nggak berani negor karena takut lingkungan hancur gitu kan. Karena ketika misalkan kita udah satu, misalkan gini, gue negor satu temen gue, niat gue baik gitu kan, tapi ada temen gue yang pro sama dia gitu. Iya. Itu akan jadi basis lagi tuh, akan beda basis lagi. Ini basis pembela gue, ini basis pembela dia gitu. Kita jotos-jotosan lah, ibaratnya kita adu mulut dan segala macam kan, itu nggak etis kan. Makanya kadang menyelesaikan masalah dalam tongkrongan ini satu hal yang cukup sulit sih sebenarnya. Ya nggak sih? Kayak Iya, itu sulit sih. apalagi cowok ya, kalau udah cowok semua masalahnya pasti duit, cewek ya kan. Terus apalagi sih masalah tongkrongan cowok tuh duit, cewek, nongkrong, jarang ikut nongkrong, Iya, jarang ikut nongkrong. terus pasti belagu, diomongin. begitulah. Kalau Ngomong lah, iya, bosi gitu kan. kalau gue nggak tahu nih kalau di circle cewek apa gitu kan, karena kita jarang, maksudnya bukan jarang, kita nggak pernah masuk di circle full cewek karena Iya. yang cowok gitu kan. Iya. Paling kalau circle yang bercampur Ya, apa masalahnya? kalau circle yang bercampur, Cowok cewek. menurut gue ya harus Masalahnya, yang gue tanya masalahnya tuh apa yang biasanya sering muncul di circle? Oh, gua tahu nih. Biasanya ya kalau circle nyampur gitu nih. Takut gue Bye-bye aja nih. Sen, takut gue sen. Ada yang Oh iya, udah. Pelototan lu udah menjelaskan tit. iya. Lu udah ngerti kan. Ntar gue tulis di sini. Itu kayak ini satu cowok nih, satu cewek. Wah, udah. Iya, itu Jangan deh ya. Gitu. Itu masalah circle kalau ada cowok ada cewek gitu kan. Iya, susah sih kalau udah sampai bawa-bawa perasaan. Ya itu kayak gue bilang, kalau mau circle, mau temenan gitu, Ya nggak udah usah temenan baper. aja, Iya. ya udah temenan Jangan aja. gampang baper. Iya. Kalau teman lu baik, bukan berarti dia suka sama lu gitu Iya. kan. Atau sebaliknya, ketika orang baik sama kita, belum tentu dia suka sama kita gitu. Mungkin Iya, karena belum memang tentu- dia care iya, gitu belum kan. tentu dia tuh ada perasaan ke kita, karena temenan tuh nggak selalu harus bawa perasaan. Kayak kita baik, misalnya kita ngomong bercanda gitu, kayak ngomong nanyain keadaan gitu kan, lu gimana, lu lagi apa sih gitu kan, kayak lu lagi apa. Pikiran tuh biasanya. Iya, terus kayak biasanya kalau orang-orang yang baper pasti kayak, aduh nih orang care banget nih sama gua nih. Nah, gitu. Itu biasanya tuh Itu harus yang bahaya, hati-hati tuh. yang bahaya Itu tuh hati-hati tuh. kayak mikir, oh nih orang care banget sih gitu. Itu bahaya. Sebenarnya itu cuman ya itu friendly aja, itu sifat apa, sikap pertemanan, Empati manusia tuh kayak gitu. Iya, empati Empati pertemanan. Pertemanannya tuh diaplikasikan dengan cara kayak gitu, care segala macam. Itu udah maksud gue itu udah masuk ke ranah pertemanan yang baik sih, kayak gitu. Iya, saling ngerti satu Saling sama ngerti lain. satu sama lain, Bisa dan ngerangkul lah. saling mendukung, saling care gitu.
Dan jangan pernah bawa perasaan, intinya itu Iya, kan. intinya Kalau jangan itu temenan lah. campuran. Terus apa ya? Mungkin tips lah. Mungkin ada beberapa teman-teman kita yang introvert nih. Kita kan bahas circle temen yang introvert. Kalau lu menanggapi orang yang introvert, karena gue tahu lu dulu introvert kan. Iya. Dan lu bagi tips dong. Kenapa lu bisa jadi agak sedikit ekstrovert gitu? Anjing. Agak sedikit brutal. Oke. Kalau menurut pengalaman gue nih ya, kan dulu emang gue dulu dari SD gitu kayak gue nggak punya teman gitu karena gue ya banyak lah hal-hal yang bikin teman-teman gue menjauh dari gue gitu kan. Nah di situ kayak gue ngerasa gue harus ngubah nih sifat gue yang kayak gini, yang introvert dan kayak maunya gue doang nih, egois lah jatuhnya, kayak egois banget gitu kan. Maunya menang sendiri terus kan. Itu susah sih kalau cari teman kayak dengan sifat yang kayak gitu. Terus apa yang gue lakuin ya, gue ngubah sifat gue yang menghargai pendapat teman gue, yang menghargai teman gue gimana gitu. Terus sama kayak gue nggak gampang baperan juga, karena dulu gue tuh Sensitif gampang, kayak sensitif lah. Kayak misalnya teman gue kayak nonjok gitu kan, dorong gitu kan, gue bakal bales 2 kali lipat lebih parah, ini kayak gue tampol gitu anjing. Terus habis itu ya itulah itu yang bikin gue dulu nggak punya temen, gara-gara gue dendaman gitu. Jadi akhirnya ya gue ubah sifat gue dengan tidak dendaman, tidak baperan, tidak ya baiklah, tidak sensitif gitu, lebih baik lah ke temen gitu, ke orang gitu. Kalau lu, gue kan udah enggak. Oh iya, lu dari dulu udah ekstrovert ya, lu main di luar gitu ya. Dari dulu udah main gundu dari kecil tuh. Gue dari kecil yang bener-bener kayak gue bingung sama anak-anak introvert tuh, kayak lu betah hidup sendirian gitu. Karena kan gue anak satu-satunya yang nggak bisa diem di rumah gitu. Kalau diem di rumah pasti kalau nggak ada masalah, emang lagi capek, udah gitu doang. Penyebab gue di rumah, stay di rumah, antara ada kesibukan, capek, sama udah mager dah gitu kan. Nah, kalau gue nilai anak-anak introvert ya bener sih kata lu, kayak lu harus merubah, ada yang harus lu rubah dari pola hidup lu gitu. Karena Indonesia jadinya, manusia itu diciptakan apa di Indonesia? Manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial gitu. Jadi kalau gue masih nggak kepikiran dari manusia jadi Indonesia anjing. Manusia Indonesia, sianya sama bego. Iya sianya, tapi kan depannya jauh anjing. Pikiran itu di Indonesia. Gue mau ngomong Asia anjing. Goblok. Rokok gue mati kan. Kalau gue kan coba pakai cara lu. Asik. Set. Itu kayak orang setruk. Gak cocok anjing, kayak orang setruk ngerokok. Tadi setruk. Kalau manusia diciptakan sudah menjadi makhluk sosial gitu. Kenapa lu nggak coba untuk bersosialisasi gitu? Lu ngobrol sama orang, lu ketemu sama orang tuh yang jangan diem aja gitu. Ketika lu mau cerita ya udah cerita gitu. Apa yang jadi masalah lu ya lu ngomong gitu. Jangan yang udah lu diem aja nih. Lu mendem apa yang memang sakit di hati lu gitu kan. Apa yang lu nggak enak gitu kan dari sebuah pertemanan. Kadang kan yang membuat orang introvert tuh entah dia baperan, entah itu dia sensitif, entah itu dia memang anaknya nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Kadang kan gitu penyebab anak-anak introvert. Cuman menurut gue kayak semakin lu gede bakso malah. Jadi kemarin tahu bulet ini ada bakso Malang ini. Bang beli bang. Canda beli. Jadi bang. Kalau gue yang gue takut dia berhenti sih demi nggak kedengeran aja. Gue bercanda. Gue maksudnya apa ya, kadang semakin lu gede tuh lu harus semakin sadar kalau lu bakalan makin perlu orang banyak gitu kan. Karena apa? Iya, link itu sangat berguna ketika lu makin gede gitu. Kayak lu nggak punya kerjaan, nanti ada temen lu yang nolong gitu kan. Lu punya kemampuan ini, teman lu ngebantuin lu gitu kan dengan kemampuan lu, dengan skill lu gitu kan. Makanya udahlah, jangan introvert banget. Lu boleh introvert gitu kan, tapi lu tetap harus bersosialisasi sama orang gitu. Karena introvert itu kan pilihan gitu kan. Tertutup, introvert itu sebenarnya tertutup kan. Tertutup itu pilihan gitu. Lu bersosialisasi itu bukan berarti lu harus ngobrol apa yang sebenarnya terjadi sama diri lu gitu. Kayak lu bersosialisasi, lu bisa mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini gitu. Apa yang sebenarnya terjadi sama negara misalkan, apa yang terjadi sama lingkungan, terhadap
pokoknya banyak deh yang bisa lu bahas di circle tuh sebenarnya gitu. Untuk lu menjadi introvert itu pilihan memang, tapi sebaiknya lu harus berubah gitu kayak. Iya bener. Lu harus nggak bisa lu gitu-gitu terus ya, lu nge-stuck berarti. Karena lu bakal kayak ngerasa kalau nanti pas gede lu akan nyesal sendiri gitu, kayak lu dapet jodoh susah pasti anak introvert tuh. Mau dijodohin lu sama bapak lu gitu kan. Karena introvert kan gitu kan biasanya udah berpasrah aja sama keadaan gitu kan. Bahkan gue sempat beberapa kali ngobrol sama anak introvert, gue tanya konsep hidup dia, kayak dia bilang kalau gue sih simpel aja gue gitu, ya udah mengalir aja seperti air gitu kan. Kayak udah lu ibaratnya lu ditaruh di sungai, lu udah tinggal nyari ujungnya doang gitu, lu tinggal nunggu laut di mana lu udah berhenti di situ gitu kan. Kayak lu tinggal diangkat awan lagi nih, terus lu balik lagi ke circle itu, terus tuh muter. Rotasi hidup lu tuh di situ aja gitu. Tapi beda sama anak ekstrovert ya. Gue bilang sama dia, anak ekstrovert tuh konsep hidupnya adalah lu terjun di hutan gitu. Iya. Lu cari makan sendiri, lu minum, lu ke sungai misalkan, terus lu harus tahu jalan kemana next step lu gitu kan. Selalu berproses gitu. Bahkan ketika lu udah sampai di puncak, turun pun lu harus perlu proses gitu. Dan lu akan menanjaki gunung-gunung lainnya gitu kan. Kalau menurut gue konsep anak-anak ekstrovert itu gitu, kayak mereka terus cari sesuatu obstacle Anjing, obstacle tuh Ninja Warrior gitu. obstacle yang semakin seru gitu. Kalau gue sih gitu ya, kayak semakin hari tuh gue makin pengen tahu nih apa ya, pengen nyobain gitu, kayak wah gimana sih caranya, gimana rasanya misalkan gimana rasanya bangun usaha ini gitu kan, gimana rasanya temenan sama anak yang Islamik banget misalkan, atau agamais banget gitu kan, yang benar-benar taat kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Gue penasaran gitu. Terus nanti gue pindah lagi ke anak-anak yang narkoba banget gitu kan, terus pindah lagi ke anak yang mabok banget, ngerokok banget dan segala macem gitu kan. Jadi lu bisa ngambil pandangan. Kayak kadang gini loh, menurut gue gimana caranya mengurangi angka kejahatan di Indonesia adalah ya lu cerita gitu. Lu ngomong sama orang gitu kan. Kayak misalkan gini, lu dendam sama tuh orang, lu ngomong sama orang gitu kan. Lu ngomong sama orang, gue kesel deh sama dia gini, selesai sampai di situ. Gue yakin teman lu yang lawan bicara lu akan coba menenangi lu gitu kan, kayak udahlah gitu kan, gitu misalkan kayak gitu kan. Dan menurut gue angka kejahatan kan bukan cuma pembunuhan, kekurangan ekonomi dan segala macam faktornya. Mungkin faktornya juga adalah orang Indonesia itu terlalu banyak orang-orang yang mendem gitu, kayak udah gue diem aja deh gitu kan. Iya, mendem banget itu jadi. Iya, udah gue diem aja deh gitu kan. Sendiri. Kenapa nggak lu ngomong gitu? Kenapa lu nggak berani speak up? Kayak misalkan gini, lu ada masalah keluarga, lu anak broken home, terus lu menarkoba. Itu kan maksud gue salah satu jalan yang salah gitu kan. Kenapa lu harus lari ke narkoba? Kenapa nggak lu cari circle, lu cari teman-teman yang bisa jadi teman cerita lu yang lu percaya gitu. Menurut gue itu lebih efektif sih daripada lu narkoba, mabok dan segala macam. Mabok boleh tapi have fun gitu kan. Iya, jangan jadi mabok tuh lari jadi pelarian untuk masalah. Iya, pelarian lu dari realitas. Realitas. Pengen buat gue sembur. Ini minuman yang sangat jangan disebut bahaya. Jangan disebut. Oke, enak. Sedap. Anjing. Canda sedap. Itu sih pembahasan circle hari ini. Mungkin menariknya itu adalah ketika bahas circle, yaitu beberapa poin yang kayak di circle nih kadang misalkan kita ada 10 orang, let's say kita ada di circle kuliah lah gitu kan, kita dekat ada beberapa orang. Ingat, circle itu bukan geng ya kan. Circle itu adalah orang yang pas untuk jadi orang yang selalu ada gitu. Kalau menurut gue gitu ya. Terus juga kalau geng tuh kan jatuhnya tertutup nggak sih, kayak misalnya lu udah ada geng nih, lu tertutup dengan orang-orang lain. Kalau circle tuh masih kayak tempat orang-orang yang bisa buat lu cerita gitu. Bukan tempat yang geng, lu cerita situ doang, lu ngomong ke situ doang, habis itu lu tertutup orang lain gitu kan. Orang lain. Beda kalau kayak itu Masya and the Gang. Masya and the Bear. Masya and the Gang. Maksudnya itu gimana sih? Circle tuh bukan beda lah sama geng gitu. Ya kayak kalau geng kan kayak malah
makin menyempitkan lingkungan gitu kan. Iya, Kayak, bener. lu nggak boleh lu temenan sama dia. Lu ngapa jongkok? Gue Kemana gua nongkrong. berdiri di sini? Ini namanya nongkrong. Ini ya. namanya nongkrong. Jadi kalau gua itu ya intinya circle itu bukan geng gitu kan. Circle tuh orang yang nyaman untuk cerita, circle tuh orang yang benar-benar dekat sama kita gitu kan. Namanya juga circle ya lingkaran, namanya lingkaran tuh kan tidak ada batasnya. Anjir. Harus ditulis nih, lingkaran itu tidak ada batasnya. Gak penting anjing. Terus bahas circle tuh sebenarnya cukup unik sih Sen. Banyak masalah yang sebenarnya nggak perlu lu hiraukan gitu, nggak perlu lu bahas gitu. Kadang tuh jangan sampai circle itu malah jadi sumber masalah lu gitu. Ngerti gak? Iya, Kayak ngerti. jadiin circle itu tempat lu untuk melepaskan penat, jadi tempat lu untuk bercerita, jadi tempat lu untuk have fun. Jangan malah jadi kayak lu nyari masalah baru nih di circle gitu. Makanya gue tipikal yang ketika udah ada orang yang bermasalah di circle, gue cabut. Gue lebih milih untuk menyingkirkan itu orang dari gue. Lu boleh tetap temenan sama dia, gue juga berhak untuk temenan sama dia, tapi batasnya gue beda. Gue akan ketemu dia ketika memang itu terjebak dalam arti ya udah nih, memang dia ikut dalam tongkrongan, udah kita ketemu sama dia udah. Gue nggak yang kayak ayo dong ikut nongkrong lagi gini-gini, karena gue udah ada satu titik kecewa gitu. Tapi ini apa namanya, kan ada nih, kalau circle itu kan gunanya buat cerita kan. Otomatis kayak misalnya kita cerita masalah-masalah kehidupan kita kan. Berarti kita juga teman-teman yang ada di circle itu juga harus mendengarkan dong, bukannya malah cabut gitu. Tapi ada batasnya juga. Lu cerita itu nggak dengan lu bawa masalah kayak ampe maksa gitu. Misalnya ini gimana nih, bantuin gue nih, kan kayak maksa banget gitu kan. Kalau di sini kan circle itu gunanya tuh buat memberikan lu solusi gitu kan. Bukan dengan lu udah cerita nih kan, udah dengerin cerita terus temen lu ngasih solusi tapi lu nggak dengerin, cuman kayak ngomong nggak gini, nggak bisa, gue tuh harus gini, gue tuh harus gini. Ya udah, kita namanya itu bukan ngasih solusi dong. Kita udah bener-bener masuk ke masalahnya dia gitu. Dia ngajak kita untuk masuk iya, masalah itu dia. ngajak banget kayak gitu tuh, kayak lu nggak mau dengerin pendapat kita, nggak mau dengerin solusi kita, tapi lu tetap cerita terus dan itu nggak kelar. Bahas masalah yang tadi yang lu bilang, kalau misalkan lu boleh cerita tapi lu nggak boleh bawa masalah. Ini menarik sih. Kadang orang nih rancu sama kata-kata itu. Lu boleh cerita tapi lu nggak boleh bawa masalah. Itu tuh gimana maksudnya? Maksudnya tuh gini loh, kayak lu boleh cerita tapi lu jangan bawa vibes-nya gitu. Lu jangan bawa dengan lu boleh nih, lu datang dengan vibes yang lu sedih, lu cerita sama kita lu nangis, lu cerita sama kita marah, tapi jangan jadiin itu untuk tameng lu membunuh temen-temen lu gitu. Kayak membunuh temen-temen lu tuh contohnya kayak lu marahin temen lu, jadinya lu anjing-anjingin temen lu seenaknya sama temen lu. Gue tahu lu ada masalah, tapi bukan berarti lu harus lost control gitu. Iya. Kadang kan jangan kayak teman lu terus yang harus ngertiin lu gitu. Iya, lu harus juga, ngerti juga keadaan buat cerita tuh kapan gitu. Iya, jangan sampai ketika misalnya vibes kita lagi seneng lu masuk bawa cerita sedih, kita bakal nerima, tapi itu kan akan merusak. Iya, merusak banget itu. Merusak vibes. banget sih, maksud gue kayak Vibes happy. Iya, dan jangan dan gue saran sih kayak jangan pernah jadi orang yang merasa paling sedih di dunia. Itu sih. Lu jangan pernah merasa gue paling sedih di sini anjing gitu. Lu nggak boleh ngerasa kayak gitu kayak kadang lu nggak pernah dengar, misalkan gini, let's say lu cerita di circle, lu cerita gue tuh paling sedih, gue tuh punya cerita yang paling sedih gini. Lu nggak tahu ketika gue udah cerita ternyata cerita gue lebih sedih dari lu gitu. Kayak Iya, bener. ketika misalkan lu udah dengar cerita gue, apakah lu akan tetap menjadi merasa paling sedih? Kalau misalkan lu egois, lu akan tetap menjadi orang yang paling sedih. Iya, pasti. Karena lu ngerasa diri gue yang paling salah. Pasti jadi kayak apaan sih, lu masih mending gitu. Iya, Pasti ada kayak gitu. ada kan. kata-kata lu masih mending kayak gini. Lu nggak bisa ngebandingin masalah orang Iya, karena nggak bisa lah. gini loh, kayak gue yakin dengan pernyataan dalam Al-Quran, yaitu Allah akan menurunkan masalah. Keluar nih. Allah akan menurunkan masalah sesuai kemampuan hambanya gitu. Menurut gue itu make sense sih sama kehidupan. Kayak ketika misalkan masalah orang tua, masalah misalnya gini, masalah broken home, menurut lu itu paling sedih, ya kan? Belum tentu temen lu yang lain tuh merasa itu paling sedih. Ketika lu merasa diri lu paling, ketika gini misalkan cuman gara-gara cinta lu sedih gitu kan, lu harus ngargain temen lu gitu kan. Mungkin menurut dia itu udah paling sedih
masalah yang paling berat buat dia gitu. Sementara lu nggak bisa bandingin masalah lu sama masalah orang lain dengan masalah lu sendiri gitu. Karena pasti beda gitu, porsinya tuh beda gitu. Mungkin gini, ketika lu sedih karena pacaran, mungkin itu pacaran pertama lu. Sementara lu sedih karena masalah orang tua, pasti lebih berat masalah orang tua kalau misalnya kita pikirin secara logika. Cuman kan kita harus lihat dari sisi, oh teman kita nih belum pernah pacaran loh gitu kan. Teman kita orang tuanya baik-baik aja gitu kan. Tapi dia nggak pernah ngerasain ada masalah yang berat, tiba-tiba dia disakitin sama orang yang dia sayang, makanya dia kaget gitu kan. Mungkin itu yang jadi masalah. Kadang lu nggak ngertiin temen lu segala macem, ya itu sih yang salah. Kadang pertemanan itu harus dibangun sebenarnya cuman dasarnya tuh cuman ya lu harus saling menghargai. Yang gue bilang etika. Iya. Lu harus beretika gitu kan. Lu tahu etika, gimana caranya lu ngomong di grup, gimana caranya lu, misalkan ya, lu punya grup circle, gimana caranya lu ngomong di grup gitu kan, dengan cara tidak menyinggung orang lain. Lu boleh bercanda tapi lu tidak boleh menyudutkan. Itu gini loh, kayak yang tadi lu bilang, misalkan temen lu miskin, lu ngechat nih di grup, miskin gitu kan, itu nggak etika dong. Gak etika dong. Jahat banget, miskin muncul apa gitu kan. Gitu jangan kayak gitu maksud gua. Gantian gue duduk sini. Oh ya, gue jadi ngobrol sama kelawar. Jadi jangan sampai kayak lu yang neken temen lu gitu. Lu yang jadi kayak wah, lu tahu kelemahan dia, itu lu jadiin lu manfaatin dia, titik kelemahannya dia untuk ngebangun diri lu. Ngebangun diri lu dalam arti makin ngebanggain diri lu, kayak gue yang nolong dia mulu nih gitu kan. Gue yang paling wah, gue udah gak terima banget sih ketika ada satu orang yang kayak gitu ya di circle gue, langsung kayak wah anjing lu bangsat gitu. Kayak gue benar-benar bisa ngempasin dia, kayak lu siapa sih gitu kan, lu siapa sih gitu kan. Kayak gue bisa kayak gitu karena gue ngerasa gak ada ruginya ketika gue ninggalin orang, ngerti gak? Dalam konsep hidup gue gak akan rugi meninggalkan orang lain yang bermasalah dalam hidup gue. Ketika gue udah gak suka, gue tinggalin gitu. Gue gak peduli mau sebaik apapun hidup lu, maksudnya gini, mau sebaik apapun lu saat kita temenan, ketika lu udah melakukan satu hal yang menurut gue itu keterlaluan, gue bisa cabut. Karena manusia tuh gini, San, manusia itu tidak bisa dikasih kesempatan. Ketika lu ngasih kesempatan ke orang itu akan memanfaatkan kesempatan itu, dan orang akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan kesalahan lagi. Dan lu akan, ketika lu mengeluarkan satu kesempatan, itu akan muncul kesempatan berikutnya gitu. Jadi menurut gue kayak, gue kasih lu satu kesempatan, oke, gue kasih lu lagi kesempatan kedua, terus tuh gak akan pernah habis. Lu cukup perlu ngomong, gue kasih kesempatan lu sekali aja, udah. Ketika lu gak berubah, udah lu tinggalin gitu. Gue kan kayak gitu ya, maksudnya lu tau lah sekarang, maksudnya gue kayak gimana gitu kan. Gue tipikal yang kalau lu buat salah sama gue bakal kasih kesempatan lu untuk berubah gitu. Tapi ketika lu gak berubah juga, itu sudah menjadi sifat bukan sikap, itu lu udah gak bisa dirubah. Mendingan gue lost gitu, daripada gue makin dendam tiap hari gitu kan. Gue yang sakit hati gitu kan, gue yang puyeng gitu kan, mikirin dia mulu, mikirin sakit hatinya dia gitu kan. Jadi mendingan udah, lu sama gue cukup sampai di sini gitu. Kita saling kenal aja, kita tidak perlu temenan gitu, karena kita udah gak masuk nih ketika kita temenan gitu. Kalau gue gitu sih. Jadi apa yang sebenarnya inti dari pertemanan tuh apa menurut lo? Ya itu, inti dari pertemanan menurut gue saling mengerti, saling menghargai, dan nggak ada saling menyudutkan, apalagi saling mengungkit-ungkit kebaikan yang udah dilakukan gitu. Itu bukan teman sih, itu jatuhnya kayak lu sekedar ngebantu, terus habis itu udah lu ukit-ukit lagi, lu bantu pengennya nanti di kemudian hari pengennya dibales ya kan. Kayak gitu. Itu menurut gue itu bukan teman sih, itu jatuhnya lebih ke apa ya, jadi membuat orang tuh merasa utang budi sama lu. Iya, jadi bikin orang utang budi, bener banget. Jadi lebih baik kayak kalau lu nolong ya udah, lu ikhlas gitu. Ikhlas sudah, lu ada di misalnya ada di hari itu, lu tolong dia di hari itu, udah kemudian hari lu nggak usah bahas itu kemarin, udah biarin kemarin. Iya, ketika pun misalkan kita susah terus lu nggak ditolongin sama dia, ya udah gitu, biarin aja gitu. Mungkin memang teman lu lagi nggak bisa atau gimana, berpikir positif lagi gitu. Bener. Itu inti pertemanan menurut gua. Apa tuh? Keluarin. Inti pertemanan sebenarnya cuman satu sih, gimana caranya lu bisa saling membangun, gimana caranya lu bisa saling
saling merangkul satu sama lain gitu. Dua aja. Lu bisa saling merangkul dan lu bisa saling membangun. Ketika lu merangkul, apapun lu bakal ibaratnya gini loh. Gue siap jadi tempat apapun buat lu. Itu temenan. Kalau gak ada. Iya. Apa lu ada gua ada. Salah. Apa lu mau gua ada. Apa lu ada gua ada. Mohon maaf. Itu sih. Dan terakhir ya itu saling merangkul. Gitu. Itu kesimpulan dari konten Circle hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman semua karena kita ngobrol udah 30 menitan. 30 menit nih. Iya, enggak berasa banget ya. Gak berasa anjir ya. Iya. Kalau nongkrong gitu kan pasti berjam-jam gitu ya. Iya. Duh. Seandainya memori gede. Gue bakal bahas ini 1 jam tapi nggak apa-apa, kita bahas ini dulu 30 menit aja. Buat yang masih tertarik soal pembahasan Circle, lu boleh komen minta part 2, gue bakal bahas lagi. Atau lu mau bahas percintaan, lu mau. Tadi ada yang bahas tuh, tadi ada yang nanya bahas cowok cuek dong kak gitu. Oh, bahas cowok cuek. Abis ini kita bakal bahas cowok cuek. Abis ini. Dan tunggu aja. Bakal ada konten-konten selanjutnya dengan masih seragam yang sama. Mohon maaf karena kita memang bukan artis ya, jadi tidak bisa berganti-ganti kostum setiap hari. Nggak ada make up juga nih. Iya, up lighting pun cuma lampu tembak. Mohon maaf, bercanda lampu tembak. Oke, pokoknya gitu aja intinya dari pembahasan kita hari ini. Thank you banget buat udah setia nonton konten kita. Makasih banget deh, udah nunggu ini nonton sampai setengah jam gini. Lu keren banget. Lu keren banget. Gila. Gua salut dan gue respect sama kalian. Apalagi yang nonton ini adalah teman-teman gue yang kenal gue, yang tahu gue sama Sena. Entah temannya Sena atau temannya gue atau teman kita berdua juga gitu kan. Thank you banget buat nonton film ini. Film ini, video makasih ini. Udah dukung. Makasih udah support terus. Jangan lupa subscribe kalau lu mau aja, nonton kalau lu suka aja, like kalau lu suka, komen kalau lu mau. Kalau lu nggak suka pergi anjing. Asik. Anjing gila itu udah kayak artis banget bro, udah kayak orang gede kalian. banget bro. Enggak bercanda, Bang. Gue butuh kalian. Thank you for watching this video. Pokoknya jangan bosan-bosan nontonin Menurut Gue Production dan mohon maaf masih berdoa aja nanti ya. Next video insyaallah gue bakal usahain akan ada bintang tamu lah. Bintang tamu. Bintang Pantura. Oke, thank you for watching. Thank you for watching. Jangan lupa apa? Ntar dulu. Iya. Lanjut. Gue Teguh Adi Pradana izin. Chemistry kita kurang. Gimana ini? Kurang tektokan. Iya, kurang. Lanjut lu mau. Ya udah. Jangan lupa gua Hafiz Naras dan Teguh Adi Pradana pamit. Jangan lupa subscribe, out, like, comment, subscribe. Jangan lupa lu share juga ya. Bye. Kasih tahu tuh ke ini WhatsApp keluarga lu kasih tahu. Bye. Bye anjing bye.